Namun ketika manusia dikuasai oleh dosa yang pada muaranya melahirkan ego, ambisi, dan sifat-sifat buas, maka mereka akan mendatangkan kehancuran, kegagalan, penderitaan atas ciptaan Allah di tengah-tengah dunia. Kasih, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu Trinitatis hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dari ayat 26 hingga ayat 31, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman-Nya, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara semua dalam pikiran sehat penuh sukacita dimanapun berada. Saudara yang kekasih, melihat kemegahan alam,
dan segala keteraturan di langit dan di bumi, kita kerap berdecak kagum dengan tanpa sadar berkata, wow, luar biasa. Siapakah yang menciptakan semuanya ini? Lalu hati dan pikiran kita mulai menjelajah bagaimana semuanya ini dijadikan, bagaimana proses penciptaannya. Lalu dengan sedikit berimajinasi kita mencoba menapak prosesnya. Lalu kerap hanya ada dua pilihan di sana. Yang pertama, kita menghadapi kebuntuan, bahkan kadang keapatisan, ketika kita hanya mengandalkan akal, otak kita. Kita kadang tidak menemukan penjelasan-penjelasan ilmiah dan logika tentang hal itu. Atau yang kedua, mungkin kita akan merasakan takjub karena iman memberi jawaban. Dalam perjalanan sejarah ada begitu banyak pandangan tentang penciptaan yang muncul sebagai bagian dari teori saintis atau yang sudah diterima sebagai mitos dalam kepercayaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, kita akan belajar mengenai sejarah penciptaan manusia menurut Alkitab dengan tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dan ada 3 subtema yang akan kita gumuli dalam kesempatan ini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, Allah memberkati dan memberi kuasa kepada manusia. Lalu yang ketiga, Allah memelihara manusia dengan menyediakan makanan baginya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bagian yang pertama. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 28, kita dapat membaca tentang kisah penciptaan manusia. Demikian juga dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 hingga ayat 25, memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan mereka. Kedua kisah ini, saudaraku, saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah. Allah sendiri yang membentuknya. Demikian kita membaca kesaksian Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dirincikan demikian. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka saudara yang kekasih, penjelasan ini menolak teori yang mengatakan bahwa manusia merupakan hasil proses evolusi. Yang kedua, laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan gambar ini mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah. Dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusan Allah. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaatinya. Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah. Karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan moral itu lagi. Yang ketiga, Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk
yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih. Sampai batas tertentu, susunan jasmania laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan atau binatang. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya dia akan tampil kepada mereka, yaitu ketika Allah inkarnasi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus mengambil wujud manusia dalam rupa anaknya datang menebus dosa-dosa kita. Penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Manusia diciptakan pada tingkat yang lebih rendah dan tergantung kepada Allah. Seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan Hawa. Subtema yang kedua, saudaraku, Allah memberkati dan memberi kuasa kepada manusia. Dalam Nats Kejadian pasal 1 ayat 28, laki-laki dan perempuan itu ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan. Melalui teks ini kita dapat menemukan maksud Allah bagi manusia, bagi laki-laki dan perempuan yang diciptakannya itu, yaitu untuk membentuk mahligai keluarga atau rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Allah, keberadaan keluarga yang dapat bersekutu dengan rukun dan damai, bahkan bertanggung jawab dalam mengasuh anak cucunya sebagai generasi, merupakan prioritas manusia di dunia ini. Maka berbahagialah laki-laki atau perempuan yang memiliki kesempatan untuk hal itu. Bersyukurlah dengan sungguh. Tidak perlu merasa sombong dan angkuh jika saudara berkesempatan memiliki keluarga atau bahkan membesarkan anak cucu yang berasal dari kandungan sendiri. Memang faktanya ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga atau keluarga, bahkan kadang tidak mendapat kesempatan untuk melahirkan anak dan cucu sebagai buah langsung dari kandungannya. Namun, jika hal tersebut bukan merupakan kesengajaan dan pilihan sadar dari mereka, mereka juga harus bersyukur. Karena pastilah berkat Allah juga melimpah dalam kehidupan mereka, sesuai rencana Allah dalam diri mereka. Bagian yang kedua, manusia yang diciptakan oleh Allah tersebut telah diperlengkapi dengan sifat-sifat Allah sebagai konsekuensi dari kesegambaran tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan. Di dalam diri manusia telah terkandung kekuatan dan kemampuan untuk menyenangkan hati Sang Penciptanya. Dalam hal inilah Allah mengharapkan agar manusia mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk memuliakan Allah sambil memenuhi maksud ilahi. Jadi saudaraku yang kekasih, manusia harus sadar bahwa bumi adalah tempat di mana kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi tersebut. Dan hal ini tentu akan menjawab gerutu orang-orang yang suka berdalih, yang kerap mengatakan, mana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan ilahi dan surgawi karena kita masih manusiawi dan tinggal di dunia ini. Yang ketiga, masa depan bumi diserahkan kepada kekuasaan manusia. Dalam hal inilah keberadaan bumi terletak dan tergantung pada manusia ciptaan Allah. Jika manusia hidup dalam kekudusan yang berbuah pada keteraturan, bertanggung jawab, penuh kasih, perhatian, maka tentu bumi ini akan lestari karena mendapat pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan. Namun ketika manusia dikuasai oleh dosa yang pada muaranya melahirkan ego, ambisi, dan sifat-sifat buas, maka mereka akan mendatangkan kehancuran, kegagalan, penderitaan atas ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bumi yang baik dan terjaga kelestariannya tentulah menjadi rumah yang baik dan nyaman untuk ditinggali penghuninya. Karena pada dasarnya Allah telah menciptakan bumi yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman bagi manusia. Maka manusia yang telah diberi berkat dan kuasa harus terus berjuang untuk menggenapinya. Segala buah pemikiran, apakah itu tersangkut baut dengan kepentingan ekonomi, sosial, politik,
termasuk kepercayaan agamawi. Jika itu merusak dan menjadikan bumi menjadi tempat tinggal yang tidak nyaman, bahkan mengancam, maka itu harus dilenyapkan. Yesus Kristus sendiri bekerja untuk memulihkan bumi kepada tempat dan fungsinya yang sempurna ketika Dia datang kembali pada akhir zaman ini. Lalu subtema yang ketiga, saudaraku, Allah memelihara manusia dengan menyediakan makanan baginya. Untuk hidup, manusia membutuhkan makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditangguhkan. Tentulah tanpa makanan, manusia sebagai makhluk akan mati dan punah. Ternyata pengetahuan tentang hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan bukanlah hasil pemikiran manusia. Dalam teks ini, Allah menjelaskannya dengan sikap yang terbaca jelas melalui karya penciptaannya, di mana Allah telah menyediakan makanan bagi makhluk hidup ciptaannya, baik hewan maupun manusia, seiring proses penciptaan mereka. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara kekasih, apa yang dijelaskan dalam teks ini tentulah sangat meneguhkan kita, secara khusus akan hal yang berhubungan dengan kebutuhan pangan kita. Teks ini menjelaskan ternyata semuanya itu telah disediakan oleh Allah, bahkan jauh sebelum kita mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhan bagi hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, apalagi takut akan apa yang harus kita makan esok. Ingat perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pada ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh karena itu saudara kekasih, kita tidak perlu khawatir dan takut. Itu yang mau dikatakan oleh teks ini, yang mau disampaikan oleh sabda Allah kepada kita. Yang penting terus kita berjuang, melakukan peran kita, bagian kita, bekerja keras semampu kita, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Pada bagian akhir teks ini, kita mendapati sebuah penilaian dari Allah terhadap apa yang dikerjakannya sendiri. Kalau kita baca pada ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara kekasih, hal ini harus menjadi inspirasi dan selalu menjadi dasar berpikir bagi kita bahwa bumi di mana kita berdiam saat ini, di mana kita tinggal saat ini adalah sebuah mahakarya yang telah mendapat penilaian baik dari Allah. Maka kita harus menjalani hari-hari di bumi ini dengan selalu berpikir baik dan positif, meskipun terkadang banyak hal yang mendatangkan beban dan pergumulan, seperti saat ini pandemik COVID-19 yang sedang meneror kehidupan. Bukan hanya di lingkungan kita, bukan hanya di wilayah kita, di negara kita, tetapi di seluruh seantero dunia. Jangan takut dan gentar, karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi bulan-bulanan karena berbagai wabah. Justru marilah kita semua berjuang, seluruh warga gereja, bersama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, untuk terus berjuang untuk hidup sehat, seraya memakai kesempatan ini untuk merenung dan mengevaluasi diri. Jangan-jangan COVID-19 ini adalah cambuk atau pukulan sebagai akibat dari keberdosaan dan kebodohan manusia itu sendiri. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita. Selamat bertrinitatis. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah kami yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menempatkan kami mewakili pekerjaan Allah di muka bumi. Bapa di sorga, hanya oleh kemurahan dan kuasa-Mu saja kami boleh menunaikan tugas yang Tuhan embankan kepada kami, agar kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ciptaan ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Bapa, senantiasa kiranya Engkau berkenan menyertai kami, dimanapun kami berada, agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami, menyatakan kemuliaan Allah lewat segala pekerjaan kami. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, dimuliakanlah Engkau selalu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.